terima kasih Pak Ilham Butuhena atas pemaparan materinya. Eh, Luar biasa sekali, materi yang sangat menarik dan juga tentu menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita terkait dengan penyusunan produk hukum khususnya dalam peraturan perundang-undangan. Karena tadi ada beberapa gangguan termasuk dalam hal ini adalah suara pemateri yang kurang jelas, mungkin akan membuka banyak kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan langsung atau berdiskusi langsung dengan pemateri. Saya urut dari yang paling atas, pertama kali mengajukan pertanyaan. Di sini sudah ada Bapak Diki Eko Prasetyo dari UNESA. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Halo, monitor Bapak Diki Eko Prasetyo. Dipersilakan. Belum bisa nyambung, sudah ada di sini yang menunggu Bapak Muhammad Zunun. Monitor? Ya, Pak. Ya, izin. Bapak, izin, Pak. Izin ya. sudah nyalakan video. Ya, salam kenal Pak Ilham. Salam kenal Pak Ilham. Kebetulan saya dari Saparua, Pak. Saya punya saudara, Pak Putuhena. Siap. Beta Putuhena. Iya. Siap. Izin Pak, tanya. Ini kan Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah berlaku, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan banyak yang dirubah-rubah tuh, peraturan perundang-undangan. Konsideran dalam peraturan pembuatan undang-undang, baik itu Perda, ya utamanya di Perda. Kebetulan saya di Pemda Maluku Tengah, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Perubahan-perubahan itu yang kemudian kita bisa cantumkan dalam konsideran itu. Yang kedua, saya belum dapat referensi mengenai tata cara penulisan suatu perundang-undangan. Misalkan penentuan font apa yang dipakai biar seragam, Pak. Karena di undang-undang atau di Perda di masing-masing Pemda yang saya tahu atau yang sudah saya baca-baca itu masing-masing berbeda, fontnya, spasinya dan sebagainya. Kira-kira mohon solusi untuk yang pertanyaan saya yang kedua, atau bisa sebagai saran buat di Kemenkumham, di BPHN supaya menyeragamkan tentang tata cara itu tadi. Kira-kira demikian Pak Ilham. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zunun atas pertanyaannya. Mau langsung chat bagaimana Pak Ilham? Langsung dijawab? Kami persilakan. Mungkin dua orang boleh, dua orang. Dua orang. Selanjutnya ada Muhammad Saleh dari UIN Ambon, dipersilakan menanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Ilham. Salam, siap. Salam dari Bang Sarvan Putuhena. Waalaikumsalam. Salam hormat sama beliau. Siap. Ini Bang, kebetulan kami sebagai akademisi di sini kan kadang memang menemukan praktik di pemerintah daerah, Maluku khususnya, itu dalam hal produk hukum pengaturan, dalam hal ini adalah produk hukum kepala daerah, Perkada. Nah, jadi tadi yang diuraikan oleh Bapak itu kan terkait dengan materi perundang-undangan secara umum. Cuma khusus yang terjadi di Maluku ini untuk Kota Ambon, kalau kita simak dari produk hukum kepala daerah, Perkada dalam hal ini baik peraturan bupati maupun peraturan gubernur, yang terjadi adalah seperti pertanyaan yang tadi dari penanya kedua tadi, hampir sama. Tidak ada penyeragaman konsepsi mengenai posisi. Contohnya Pak, konsideran penandatanganan itu kalau peraturan daerah yang diterjemahkan dalam Undang-Undang 12 2011 itu kan sudah pasti seperti itu. Namun ketika peraturan kepala daerah, Perkada, ini tidak sesuai dengan apa yang semestinya diatur dalam Undang-Undang 12 2011. Memang muatan materi sama, tetapi dalam kerangkanya itu tidak sama.
Contoh, kalau di dalam Undang-Undang 12 2011 itu kemudian Gubernur Maluku, contohnya di dalam perdanya. Akan tetapi kalau di dalam peraturan kepala daerah itu yang dibuat oleh para tenaga perancang di Kementerian Hukum dan HAM itu biasanya merujuk pada Undang-Undang 12 2011. Tetapi pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah itu adalah Permendagri 80 2015. Nah, apakah ini merupakan satu problem dari institusi, tidak ada penyeragaman dari baik Kemenkumham maupun dari Kementerian Dalam Negeri? Karena seakan-akan kami melihat ada miss antara kelembagaan gitu, tidak disharmonis dalam tanda kutip seperti itu. Sehingga kebanyakan muatan materi yang difasilitasi oleh Pak tenaga perancang untuk produk hukum kepala daerah itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 12 2011. Namun ketika sajikan atau diteliti kembali oleh pihak eksekutif dalam artian ini Pemda, itu mulai kemudian tidak melihat pada 12 2011 lagi, tapi acuannya itu Permendagri, karena nanti difasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri itu adalah produk dari eksekutif. Nah, ini menjadi satu problem. Mungkin ada solusi dari Bapak dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebetulnya ini hal yang wajar saja ataukah memang mesti ada penyeragaman seperti itu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Kami persilakan untuk Pak Ilham Putuhena menanggapi dari kedua penanya tersebut. Dipersilakan. Baik. Ini suara saya jelas nggak ya? Jelas. Baik. Jadi kalau terkait penanya pertama tadi dari Bang siapa? Bapak Zunun. Ya, Muhammad Zunun. Cipta kerja. Nah, cipta kerja ini memang karakternya berbeda dengan undang-undang yang lain. Dia ada dua karakter. Pertama, dia karakter undang-undang baru. Kedua, undang-undang perubahan. Jadi pasal pertama dari undang-undang cipta kerja itu pengaturan baru. Pasal berikutnya, bagian berikutnya itu kemudian dia perubahan. Nah, ini adalah kejelian dari teman-teman bagian pembentukan perundang-undangan melihat itu, karena jangan sampai yang dimaksud atau dikaitkan dengan pengaturan itu terkait dengan pengaturan yang ada di undang-undang awalnya, bukan di undang-undang cipta kerjanya. Tapi kalau bisa jadi itu hanya ada di undang-undang cipta kerjanya, tidak terkait dengan undang-undang yang awal. Nah, ini kejelian ini harus diperhatikan, jangan sampai kan tidak bisa jadi dua-duanya. Kalau terkait substansi yang senapas, bisa jadi dua-duanya disebut. Kita sebut undang-undang awalnya, baru kemudian kita sebut undang-undang cipta kerjanya. Jadi sekarang trennya memang seperti itu. Kita pasti akan menyebut undang-undang cipta kerja karena konsekuensi dari undang-undang cipta kerja sendiri mengatur seperti itu. Yang pertama, yang kedua terkait dengan form standar, ini memang secara bakunya tidak ada, tapi saya kira nanti bisa masukan ini bagus apakah kita standarkan nanti menjadi menarik sebenarnya untuk diatur ya. Nah, yang kedua terkait Salman. Pencatutan kerangka. Saya sebenarnya mau bicara lebih luas dulu. Begini. Jadi, Pemda ini ada dua rezim aturan yang harus diikuti. Satu dia mengikuti aturan Undang-Undang 12. Satu ada rezim yang kemudian juga diatur oleh Negeri. Nah, contoh yang tadi itu memang tidak diatur dalam Undang-Undang 12. Itu diaturnya kalau ini ada penafsirannya, bisa saja ditafsirkan bahwa semua harus mengikuti standar dalam hal yang kayak tadi penandatanganan itu harus ikut Undang-Undang 12. Tapi di satu sisi Dagri juga mempunyai standar. Nah, wilayah mana kemudian ketaatan Pemda biasanya lebih taat untuk teknis-teknis itu akan taat ke Dagri. Tapi untuk terkait yang lainnya dia akan taat dengan undang-undang
2011. Nah, bagaimana di lapangan sebenarnya? Nah, kalau dari segi perancangan, biasanya teman-teman di Kumham pasti akan menyodorkan mekanisme yang ada di Undang-Undang 12. Tetapi dari segi teknis tadi, Biro Hukum atau bagian hukum pasti akan menyandarkan beberapa hal, tidak semuanya. Beberapa hal itu disandarkan dengan Mendagri. Nah, kalau saya dalam hal ini coba melihat bahwa memang di satu sisi mungkin ini ada tidak konsisten. Tapi di satu sisi ini sebenarnya tidak ada masalah. Karena yang jadi isu sebenarnya hanya penempatan lokasi, tetapi substansi lain terkait dengan tata cara penyajiannya, materi pokoknya, ketentuan penutupnya itu dia mengikuti dengan apa yang ada di Undang-Undang 12. Dan siapa yang harus tanda tangan, terus dia ditempatkan di undangannya di mana. Nah, itu kan hal-hal yang pokok. Dari segi teknis memang mungkin gagasannya menarik juga, perlu nanti untuk ditinjau, diseragamkan atau seperti apa. Dan ini juga nanti sebenarnya terkait dengan peraturan-peraturan lain di luar yang diatur. Kita kan tidak salah kita mengatur dimerujuk di pasal 7 ya, 7 atau 8. Terus ada undang-undang lain seperti undang-undang BI, undang-undang KPU, peraturan BI, peraturan KPU, dan peraturan yang lain itu juga mempunyai karakter. Nah, ini kemungkinan tidak diatur secara detail karena memang setiap lembaga-lembaga tersebut punya karakter pengaturannya masing-masing yang sudah jalan, dan bisa jadi ketika diatur menimbulkan masalah. Tetapi dari segi prinsip pengaturan itu hal-hal yang lain di atasnya itu sudah sama. Jadi itu memang salah satu diskusi menarik ketika kita membahas bagaimana sih pemerintah mengarahkan melalui atau Dagri. Prinsipnya sampai selama ini secara praktik tidak melihat ada hambatan. Jadi hal-hal tersebut bisa diselaraskan. Jadi nanti kalau ada hambatan yang sangat berarti, tapi sampai saat ini sepemahaman saya itu masih bisa berjalan. Penting tak rugi dulu. Dua hal yang dari dua penanya tadi yang saya bisa respon, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Ilham Butuhana, luar biasa sekali. Untuk penanya selanjutnya sudah ada di room chat, tadi sudah saya panggil Bapak Diki Eko Prasetyo dari UNESA, dipersilakan untuk menanyakan secara langsung. Jika tidak, saya langsung bacakan saja untuk pertanyaan dari Bapak Diki. Yang pertama adalah terkait dengan teknis penggunaan istilah junto dan juntis. Apakah penggunaan istilah itu perlu peraturan yang sederajat atau setara secara hierarkis, ataukah boleh peraturan perundang-undangan yang berbeda secara hierarkis? Kemudian yang kedua, terkait dengan produk hukum desa, baik itu peraturan desa atau peraturan kepala desa, lembaga mana dan mekanisme seperti apa yang seyogyanya dilakukan apabila terdapat perdes yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Mengingat perdes dibentuk oleh pemerintah desa dan BPD selaku wakil-wakil masyarakat desa. Serta apakah dalam konsideran peraturan desa, apakah cukup merujuk pada perda atau Perbuk, ataukah juga merujuk pada undang-undang PP maupun peraturan menteri? Terima kasih. Itu Pak dari pertanyaan dari Bapak Diki Eko Prasetyo dari UNESA. Dipersilakan. Ya, kalau ini langsung aja ya, karena tulis ya, saya juga baru baca ini. Nah, kalau teknis bahasa junto, juntis. Nah, junto itu teknis penyampaian kita secara penulisan tulisan hukum lah ya, kita kaitkan junto apa gitu. Nah, itu di peraturan undang-undang tidak, di perundang-undangannya tidak ada istilah junto seperti itu. Saya langsung menulis apa aturan-aturan yang terkait tadi yang sudah saya jelaskan.
Halo? Ya. Biasanya untuk kajian-kajian ilmiah, karya atau ada di membuat pengaduan atau membuat pengadilan ya, kita ingin melakukan pembelaan atau apa, tapi itu terkait dengan penulisan hukumnya ya, istilah itu. Kemudian terkait dengan produk hukum desa, baik itu peraturan desa, kepala desa, peraturan mana, dan seperti apa yang sebenarnya diikut. Nah, kalau peraturan desa dan peraturan kepala desa itu, dia membuat peraturan yang sesuai dengan amanah dari aturan di atasnya secara langsung. Saya secara teknis saya masih belum paham, tapi apakah ada peraturan PP yang langsung mendelegasikan peraturan desa? Saya kira tidak ada. Ataupun peraturan presiden. Biasanya itu peraturan setingkat perda ataupun peraturan bupati wali kota. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Nah, karena dasar pembentukan dia berdasarkan perintah dari aturan yang ada di atasnya. Nah, kalau dia merujuk ke undang-undang PP itu kan tidak ada cantolannya istilahnya kan, dan itu kalau dari segi teknis sangat luas, sangat besar. Nah, yang saya sarankan itu sebaiknya menggunakan dari aturan yang langsung memerintahkan dia untuk membuat itu. Saya nggak tahu kalau peraturan menteri mungkin saya nggak tahu ya, tapi mungkin ada delegasi ini langsung membuat, tapi kayaknya jangan juga. Jadi sebenarnya itu ada di perda dan peraturan bupati untuk dijadikan dasar. Terus tadi pertanyaan ketiganya apa ya Pak? Ya. Sebentar saya scroll dulu. Mengenai apakah dalam konsideran peraturan desa cukup merujuk pada perda, perbuk, atau juga perlu merujuk undang-undang PP maupun peraturan menteri? Itu Pak. Itu tadi sudah dijawab ya. Jadi sudah dijawab pertanyaan dari Bapak Diki Eko Prasetyo. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ida Hamidah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kepada Ibu Hamidah, dipersilakan untuk menanyakan secara langsung. Halo, monitor. Ibu Ida Hamidah, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Iya, selamat sore. Ya. Iya, sore. Sore Ibu. Silakan. Saya tidak pakai video karena udah mau lowbat HP-nya. Ini pertanyaan untuk bagian di undang-undang aja. Untuk irah-irah sendiri di dalam undang-undang itu masuk ke bagian apa ya? Apakah judul atau bagian apa Pak untuk irah-irah di dalam undang-undang sendiri? Lalu apakah setiap undang-undang diharuskan mencantumkan irah dan apa yang dimaksud irah-irah apa Bu? Undang-undang saya pernah mendengar juga Pak. Ya. Bagaimana tadi? Karena moderator ada ininya mungkin. Iya. Tadi suaranya kurang jelas Pak, tapi ada teksnya ini saya bacakan terkait dengan kira-kira penyusunan undang-undang masuk ke bagian apa? Apakah masuk bagian judul atau apa? Dan apakah setiap undang-undang wajib mencantumkannya? Apa substansinya? Terima kasih. Kira-kira itu sebenarnya merujuk kepada pengadilan sih Pak. Seperti itu. Demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa kan biasanya dimulai seperti itu. Dan banyak ada di putusan pengadilan seperti itu. Oh iya, kan tadi yang bagian pembukaan ada itu ya. Iya, betul.
infokan tadi yang di judul. Terus bagian di pembukaan itu ya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, terus itu frasa itu harus ada, terus pejabat presiden, gubernur, saya kira itu ada di bagian pembukaan untuk irah-irah yang dimaksud seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Bapak Ibu. Teman-teman yang lain dipersilakan yang akan menanyakan secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand atau seperti ketentuan langsung ketik saya bertanya di kolom chat akan pertanyaannya. Dipersilakan, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Saya bisa bertanya, Mas? Dipersilakan Bapak Sigit. Ya, jadi saya sebenarnya sudah sudah nulis di chat, tapi agak lama sudah. Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan asas hukum, Bapak. Jadi asas hukum itu kalau kita lihat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, itu apakah semacam ketentuan yang mutlak? Karena kalau kita lihat bahwa asas hukum itu menjadi sangat penting kaitannya di dalam misalkan terjadi sengketa kaitannya apakah norma yang ada di dalamnya itu, Pak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah penjelasan kata atau frase. Jadi kalau kita lihat apakah itu cukup di dalam ketentuan pasal 1 atau perlu juga dijelaskan tadi sepintas saya lihat ada frasa yang bisa dijelaskan di dalam penjelasan. Itu mohon dijelaskan, Bapak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali. Langsung ditanggapi oleh pemateri. Dipersilakan. Ya, jadi asas ini harus dilihat, Pak. Ada asas terkait materi pengaturan, ada asas terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau asas terkait peraturan perundang-undangan itu tidak perlu diatur, Pak. Karena itu bagian dari prinsip yang akan nanti dinilai oleh MK melihat apakah peraturan ini tinggi atau lebih rendah itu tidak sinkron. Nah, kalau di asas sendiri sih tren sekarang, dulu itu diatur, Pak. Tapi tren sekarang orang tidak lagi mengatur asas itu. Karena asas itu sebenarnya masuk kepada substansi pengaturan. Masih ada yang mengatur, iya. Tapi jadi istilahnya asas itu tidak terlalu bermakna, dia tidak ada relevansi pengaturan ketika dia tidak diatur gitu. Hanya disebutkan ini menggunakan asas ini, prinsip ini. Nah, biasanya asas dan prinsip itu kemudian ditaruh di naskah akademik, Pak. Karena itu untuk menjelaskan. Nah, biasanya kalau asas terus mau dikaitkan dengan pengaturan teknis itu tidak, dalam pengujian itu yang dilakukan adalah perbedaan antara pengaturan undang-undang satu dengan undang-undang lain, dan sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum. Nah, kalau dia satu undang-undang, kemudian satunya asas, satunya aturan rigid, itu kan berarti ada penafsiran terhadap asas. Nah, ini kemudian sampai saat ini juga tidak terlalu menjadi hal yang sangat bermasalah sebenarnya. Yang lebih bermasalah itu tadi, itu terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangannya, spesialis, derogat, gitu Pak ya. Nah, itu terkait dengan asas, Pak. Nah, aspek pengaturan secara cenderung dan pengaturan adalah lebih pada norma. Jadi asas-asas itu biasanya kan dia di ketentuan awal tuh bab 1 ketentuan umum ada asas tujuan. Nah, itu ada yang masih mengatur, ada yang sudah mengatur lagi. Asas, nah frase ini memang maksud penjelasan saya tadi ada ketentuan yang secara umum karena katanya diulang-ulang itu harus didefinisikan. Nah, itu kemudian kita masuk di pasal 1 tadi. Pasal bisa kita definisi, bisa juga singkatan. Nah, tapi ada kalimat yang tidak berulang-ulang. Dia hanya satu di pasal itu saja. Nah, itu kemudian yang kita jelaskan. Karena dia tidak berulang-ulang, dia nggak masuk di ketentuan pasal 1, karena dia hanya ada di pasal itu, ya kita jelaskan di situ. Itu ada bentuk yang seperti itu pengaturannya. Begitu, Pak. Baik, apakah ada tanggapan dari Bapak Sigit? Silakan, Pak.
Oh ya, terima kasih. Jadi ini tadi kan berkaitan dengan asas itu, Bapak. Jadi kalau termasuk dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan peraturan perundangannya, berarti dalam hal ini asas yang dimaksud di dalam sebuah produk peraturan perundangan itu hanya mengacu pada berkaitan dengan peraturan perundangannya itu, atau karena ini berkaitan dengan substansi yang diatur. Karena yang jelas dalam hal ini kadang substansi yang diatur itu kan justru kadang menimbulkan konflik di dalam, misalkan di dalam pelaksanaannya. Itu kan berarti kan dalam hal ini kan perlu adanya bahwa misalkan kita mengembalikan kembali kepada asasnya bagaimana. Itu berarti kan salah satunya berkaitan dengan substansi, Bapak. Mohon dijelaskan, Bapak. Ya, jadi kalau kita ingin mengatur asas dalam peraturan, maka asas itu berrelasi dengan apa yang diatur di bawah, Pak. Apa yang di substansi di pasal-pasal berikutnya. Konsistensinya di situ. Nah, kalau kita kaitkan dengan praktek, nanti agak berbeda variabelnya. Itu adanya pasal asas sebenarnya dia kayak asas umum dulu, baru dia ke pengaturan. Artinya pengaturan di pasal-pasal bawahnya itu harusnya terkait dengan asas yang dicantumkan di atas. Jadi keterkaitannya di situ sebenarnya. Nah, tidak ada asas pun itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting karena yang dibutuhkan adalah kan kejelasan pengaturan. Kalau ada asas itu juga tidak apa-apa juga. Tapi nah, sekarang sudah ada naskah akademik, biasanya asas itu dijelaskan di naskah akademik, asas apa yang akan diatur. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Sigit, dan luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tinggal ada 2 penanya lagi. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Muslim untuk menanyakan secara langsung. Bapak Muhammad Muslim, apabila ya, Bapak Muhammad Muslim. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Seperti yang saya sudah tulis di chat, di room chat, saya menanyakan apa konsekuensi hukum terhadap lembaga-lembaga pembentuk undang-undang manakala undang-undang atau peraturan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Akan langsung ditanggapi oleh pemateri. Dipersilakan. Ya, kalau dari segi karakter putusan sebenarnya ada beberapa karakter di putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ada yang memang secara jelas disebutkan bahwa peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Kalau tidak berlaku, dia tidak, efeknya bukan ke lembaga, Pak. Aturan itu yang memang tidak bisa diberlakukan. Konsekuensi ke lembaganya adalah lembaga atau anggaplah DPR atau pemerintah. Kalau tidak beratur, saya tidak bisa melaksanakan dong apa yang nanti diatur dalam undang-undang karena sudah dibatalkan. Konsekuensinya di pelaksanaan sebenarnya. Secara hukum ya batal. Jadi lembaga apapun, orang manapun tidak bisa menggunakan aturan itu. Konsekuensi dari putusan dan MK. Jadi tidak hanya spesifik ke lembaga tertentu. Nah, dampaknya adalah umpama pemerintah ingin mengelola air dibatalkan oleh MK. Nah, akhirnya kan pemerintah harus buat aturan baru. Nah, dampaknya secara tidak langsung ke situ. Ingin mengatur baru tapi dibatalkan MK. Karena saya ingin ada pengaturan mengenai air tapi dibatalkan MK, saya harus membuat aturan baru. Nah, itu dampak efek tidak adanya pengaturan karena aturan itu kan biasa mengatur mengenai tata kelola. Pengaturannya tidak ada, dia tidak punya dasar untuk bergerak. Nah, karena dia tidak bisa bergerak, makanya itu aturan dong sebagai dasar dia untuk menjalankan sesuatu aktivitas. Itulah dampaknya. Tapi kalau dampak secara langsung adalah semua begitu aturan itu dibatalkan, semua makhluk hidup yang ada dan terkait dengan aturan itu tidak lagi terikat
karena dia batalkan. Begitu Pak Muslim. Baik, pertanyaan. Terima kasih atas jawabannya dari pemateri. Selanjutnya sudah ada. Izin satu pertanyaan host. Ya, akan kami berikan kesempatan. Ini sudah ada Bapak Fadli Iksan. Habis ini Pak ya, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Fadli Iksan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak, ada nggak sih Pak konsekuensi Bapak kan ini sebagai penyelenggara naskah akademik Pak. Kalau misalkan DPR hari ini nggak pernah membuka soal naskah akademik itu, Bapak sebagai pemerintah itu ada konsekuensi hukumnya nggak Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah dengar ini kutipan ya, tapi saya kalau nggak salah Pak Yusril Iza Mahendra itu pernah ngomong kalau titik koma itu tidak berpengaruh terhadap substansi. Bagaimana pandangan Bapak mengenai titik koma yang hari ini di Undang-Undang Cipta Kerja pun juga bermasalah gitu Pak. Ada yang ditabrak, ada yang ini Pak. Gitu, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh pemateri. Dipersilakan. Ya, kalau konsekuensi naskah akademik dalam secara hukum, pertama kita harus tahu dong posisi naskah akademik ini sebenarnya apa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dia adalah naskah untuk menunjang, membantu dalam menjelaskan norma-norma yang akan dipakai. Kemudian dia menjelaskan apa dampak, apa konsekuensi dari setiap norma tersebut. Itu secara umum lah, secara ideal lah ya. Nah, ketika itu tidak diikuti, maka konsekuensinya adalah berarti yang melakukan pembahasan di DPR, baik pemerintah DPR atau DPD, itu mungkin mempunyai rujukan lain. Jadi bisa Bapak bayangkan, kalau tidak ada naskah akademik dan membuat peraturan, terus diminta penjelasan dengan ada naskah akademik dan dimintain penjelasan. Contoh DPR minta, tolong dijelaskan pasal ini. Di naskah kita ada penjelasannya, bisa dijelaskan. Nah, apabila tidak ada penjelasannya kan harus mencari rasionalisasi. Nah, posisi naskah akademik ada di situ. Dia membantu dalam proses penyusunan dan pembahasan. Nah, tapi apakah rasionalisasi ini mengikat secara hukum? Tidak. Tapi secara logika hukumnya dia bisa dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah politik hukum yang dibuat ini logis. Nah, mengikat bahwa penyusun aturan itu harus mengikuti naskah, tidak. Karena naskah ini hanya menjadi salah satu pertimbangan dari beberapa pertimbangan pembentuk undang-undang untuk membuat norma itu sendiri. Bayangkan kalau tidak ada naskah, kosong, terus membahas itu perdebatannya luar biasa. Kita berdiskusi, ya diskusi tidak ada bahan, tapi tiba-tiba diskusi kayak mulai dari nol. Berbeda dengan sudah ada bahan, sudah ada gambaran, sudah ada politik hukum, lebih cepat proses pembahasannya. Yang kedua tadi, bahwa sekarang naskah akademik tidak bisa dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji, men-challenge pengaturan yang ada. Berarti baik secara hukum legal itu tidak terkait, tidak mengikat, tapi secara rasio legal itu mengikat baik di pembentukan akan menjadi dasar untuk di-challenge di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait titik koma. Titik koma ini dalam arti, kalau pidana itu harus jelas titik komanya. Salah baca norma pidana itu salah memahami. Nah, itu pidana. Saya tidak, sepaman saya seperti itu. Untuk pidana itu sangat clear, kita harus memahami ini di mana sih letak titik komanya, dia mengatur apa sih. Nah, kalau di pengaturan lain bisa jadi tidak bermanfaat. Karena yang penting adalah katanya. Terkait peraturan yang berkarakter administrasi, itu hanya katanya aja yang penting jelas. Tetapi kayak yang terkait pidana, perdata, yang mengatur mengenai itu sangat berpengaruh ketika penempatan. Itu yang saya paham. Jadi beberapa hal kalau mungkin kita baca Undang-Undang Cipta Kerja ada kesalahan titik koma, oke, itu kesalahan frasa, itu yang menjadi yang harus dikoreksi. Nah, mungkin kalau pemahaman saya Cipta Kerja kan terkait administrasi ya.
Nah, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Tapi kalau untuk wilayah pidana perdata, kalau hakim mengatur itu titik koma itu sangat berpengaruh. Itu tergantung karakter pengaturan undang-undang. Itu Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali Bapak pemateri kita sore hari ini. Teman-teman sekalian, perlu kami informasikan bahwa Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan mengadakan kompetisi esai energi tahun 2021. Silakan teman-teman pantau website kami dan juga media sosial kami. Di sana ada informasi terkait dengan agenda-agenda pusat selanjutnya. Baik, kami persilahkan penanya selanjutnya. Tadi Bapak dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya Ya, secara langsung. Ya. Satu aja Pak. Ya, disilakan. Mau tanya langsung ke Pak Ilham. Pak, apakah dari BPHN ada nggak layanan khusus, misalkan terkait ingin konsultasi terkait peraturan perundang-undangan misalkan? Karena acara ini sangat bermanfaat, cuma waktunya aja yang agak kurang, boleh dibilang begitu. Karena ini bagus buat kami yang di pemerintahan. Kira-kira itu Pak Ilham. Apakah ada layanan khusus atau setidaknya, atau kalau jika boleh bisa minta kontaknya Pak Ilham biar saya ingin konsultasi lebih lanjut di Pak Ilham. Ya Bang. Baik, dipersilakan. Siap, apa? Untuk ya, prinsipnya mau pemerintah, mau swasta, mau siapa berkonsultasi. Cuma memang di Kumham ini kan ada Kanwil. Tapi kalau mau berdiskusi dengan BPHN juga bisa. Nomor kontak saya bisa hubungi di ya. Intinya kita terbuka semua hal terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan bisa kita diskusikan. Kita sangat welcome terhadap siapapun yang ingin berdiskusi atau ingin menyampaikan hal terhadap kita terkait perbaikan-perbaikan yang ada di pembentukan peraturan perundang-undangan. Silakan Bang, kita tunggu kontak nanti bisa dihubungi sama. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Zunon tadi. Mungkin akan kami pertimbangkan kembali untuk mengadakan sesi pelatihan yang sekiranya tidak selesai dalam jangka waktu 1 hari. Terima kasih Pak atas sarannya, akan kami pertimbangkan. Dan ya, terkait dengan kontak Bang Ilham nanti akan kami kirimkan ke Bapak. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau memiliki pertanyaan dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau langsung ketik di kolom chat dengan kata saya bertanya. Dipersilakan Pak, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi atau 5 menit lagi, dipersilakan. Mungkin yang terakhir Pak dari Ambon. Oke, dipersilakan Bapak Muhammad Saleh. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin hal yang memang saya ketika mengikuti materi-materi legal drafting yang masih menjadi satu tanya besar buat saya, untuk saya kembangkan menjadi sebuah bahan kajian saya. Yang saya butuhkan ini, karena tadi pemateri pertama saya sudah menanyakan, dan mungkin saya butuh lebih banyak lagi pemahaman dari teman-teman dari BPHN terkait dengan konsepsi fasilitasi Bang. Jadi fasilitasi ini kalau konsep di Permendagri 80 2015 sebagaimana perubahan terakhir 120 itu merupakan sesuatu yang wajib. Akan tetapi produk hukum yang diciptakan dalam beberapa tahapan itu kebanyakan tahapan fasilitasi ini kalau untuk Ramperda, Rancangan Peraturan Daerah itu melalui fasilitasi. Akan tetapi ada beberapa hal, contoh yang saya tadi tanyakan, kalau produk hukum kepala daerah, apakah wajib juga untuk difasilitasi? Karena kalau di Permendagri 80 2015 itu bersifat wajib, sebagaimana perubahan terakhirnya itu bersifat wajib. Nah, akan tetapi kalau di prakteknya, contoh di Kota Ambon itu kemarin ada
Perda Kota Ambon, peraturan wali Kota Ambon tentang PSBB itu tidak melalui fasilitasi. Nah, pernah pertanyaan ini saya tanyakan kepada Ibu Maria Farida Indarti, Ibu dosen UI, saya lupa namanya, Ibu Nikmatul Huda, Ibu Nikmatul Huda, saya tanyakan, tapi konsepsi pemikiran Prof. Nikmatul Huda itu bahwa Perda itu harus difasilitasi karena ada tahapan penomoran, nomor register. Nah, akan tetapi kalau perkada itu tidak perlu difasilitasi karena itu produk hukum kepala daerah. Jadi secara praktiknya juga dia tidak melalui mekanisme seperti rancangan peraturan daerah. Nah, tetapi di dalam Permendagri 80 itu kan mau perkada, mau perda itu harus melalui fasilitasi. Yang terjadi di Kota Ambon, contoh yang saya sampaikan tadi itu, ada peraturan kepala daerah tentang PSBB, itu tidak boleh fasilitasi. Karena kalau dalam kacamata tata negara darurat, itu kan memang bahwa pemberlakuan sebuah mekanisme atau pembentukan sebuah peraturan dalam suatu kondisi yang overmah, kondisi di luar pada yang selayaknya, itu bisa saja. Akan tetapi, apakah fasilitasi ini tidak perlu? Yang kedua, karena persoalan fasilitasi ini, Bang, Maluku ini kan daerah kepulauan. Nah, yang menjadi problem ini setiap kabupaten kota yang ada di Kota Ambon, di Provinsi Maluku ini mempermasalahkan tahapan fasilitasi. Karena mereka yang tadinya, contoh kalau peraturan daerah tentang APBD, itu harus proses fasilitasinya cepat untuk mereka cairkan anggaran atau penetapan anggaran. Tetapi karena dengan 11 kabupaten kota yang ada di Maluku, fasilitasi ini menjadi penghambat untuk mereka mau menjalankan program-program yang ada. Nah, bagaimana menurut Abang terkait dengan fasilitasi? Apakah ini memang merupakan hal yang harus, wajib, ataukah memang dalam kondisi-kondisi tertentu tidak perlu? Demikian, Bang. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali, mengutip dari beberapa produk perundang-undangan, salah satunya terkait dengan pembentukan produk hukum daerah. Dipersilakan kepada Bapak Materi untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Muhammad Saleh. Silakan. Siap. Jadi kalau saya mulai dari sini, Bang Saleh. Apa fungsi dari fasilitasi? Kenapa harus ada fasilitasi? Apa yang terjadi apabila fasilitasi dihilangkan? Nah, problem kita sekarang adalah salah satu isu peraturan adalah peraturan daerah itu bermasalah. Peraturan daerah kadang digunakan, mungkin di Ambon itu ditaati, tapi ada beberapa daerah lain tidak taat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Sehingga Presiden kita pernah ingat, curhat ada 3.000-an perda itu bermasalah. Nah, itu sebenarnya isu-isu permasalahan yang sudah lama kita alami, sehingga salah satu metode untuk mengontrol masalah ini adalah perlu fasilitasi. Pemerintah daerah, produk-produk yang dari pemerintah daerah itu difasilitasi. Dan saya paham kalau Dagri sangat ngotot di situ karena penanggung jawab terhadap otonomi daerah itu ada di Dagri. Nah, itu isu pertama adalah sebenarnya ini dalam rangka kontrol itu. Bahwa kemudian ini mengganggu proses, ini mengganggu. Itu mungkin hal-hal menjadi konsekuensi teknis. Kecuali mungkin ditemukan metode yang lebih cepat. Contoh sekarang ya dibuka Zoom aja, fasilitasi melalui Zoom. Atau terpencil atau daerah mana mungkin yang melakukan verifikasi fasilitasi yang datang. Itu teknis. Cuma secara masalah tren politik besar yang ingin dilakukan adalah penataan regulasi sehingga konsisten. Jangan sampai perda ini menjadi permasalahan baru. Perda ini harusnya menjadi obat penyembuh, bukan jadi penyakit dari peraturan ini. Nah, yang kemudian saya mau respon kalau terkait dengan tiba-tiba ada peraturan mengenai PSBB itu keluar. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah aturannya yang salah atau prakteknya yang salah? Kalau aturannya sudah benar, prakteknya yang salah, berarti yang salah adalah yang menyelenggarakan mengeluarkan aturan itu. Berarti secara formil dia cacat formil itu prosesnya. Kecuali dia sudah menggunakan secara formil, dia mengikuti mekanisme yang ada. Nah, yang kedua, pertanyaannya apakah dalam kondisi tertentu memang diberikan ruang oleh Permendagri untuk hal percepatan tidak perlu melalui fasilitasi. Nah, ini saya tidak tahu. Ya, kalau kita kan kayak ada Perpu tidak perlu DPR tapi langsung dikeluarkan nanti DPR
disahkan kemudian, tapi hal-hal seperti itu. Nah, ini isu yang harus kita lihat di situ. Jadi menempatkan apakah memang ini bermasalah adalah aturannya atau pelaksananya. Kalau pelaksananya berarti potensi di challenge dong secara formil. Tapi saya nggak tahu ada nggak challenge formil. Setahu saya di EMA itu materialnya, formil belum ada dia. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik bagi saya. Tapi dari segi politik hukum yang ingin ditata adalah itu. Ini konsistensi pengaturan kita dari itu jadi permasalahan. Fasilitasi kalau memang dalam secara teknis memang ada, harusnya ada dibuatkan metode-metode yang mempercepat. Karena sekarang negeri kan tidak bisa membatalkan. Nah, akhirnya dirubah metodenya. Yang bisa dilakukan adalah mencegah sebelum jadi perda. Jadi dicek dulu. Dia bisa dipelak di situ. Bukan setelah jadi perdanya dia kemudian dibatalkan. Nah, ini isunya sebenarnya sama. Bagaimana peraturan daerah bisa konsisten dengan apa yang diingin pusat. Jangan sampai berbeda, jangan sampai daerah membuat pajak-pajak baru, retribusi baru, hal-hal baru yang kemudian menjadi beban buat masyarakat di daerah. Itu mungkin dari segi pendekatannya. Saleh. Terima kasih Bapak Ilham Butuhena atas penjelasannya luar biasa sekali sore hari ini diskusi kita. Namun kita di penghujung waktu dan dengan sangat berat hati kita akan dipisahkan oleh waktu demikian. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum menutup sesi ini akan kami persilakan kepada Bapak Ilham untuk menyampaikan closing statement-nya pada sesi materi yang keempat, pelatihan legal drafting 2021. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa peraturan perundang-undangan itu bukan sebuah produk yang kaku. Jadi dari segi pendekatan sosiologis, peraturan itu sebenarnya bentuk dari bagaimana masyarakat itu membangun sistem. Sehingga undang-undang itu adalah bagian dari proses bermasyarakat kita. Dan kondisi zaman modern sekarang ini menjadi salah satu tools yang efektif. Sehingga tidak bisa kita memisahkan antara konteks peraturan, kita pisahkan dengan politik, dan sosiologis, dan aspek-aspek lainnya. Ya, bagi saya, pelatihan ini sangat menarik minimal untuk memahami kita bagaimana proses, bagaimana substansi, bagaimana tantangan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mudah. Kedua, saya harapkan sebenarnya dari pusat membuat pelatihan itu dengan praktik juga. Karena saya tahu ini sangat teknis, legal drafting, kalau tidak dipraktikkan, itu kayak kita, kita masak, hanya baca bumbunya, tapi kita tidak mempraktekkan. Dan itu harus diulang, dilakukan, dipraktekkan. Dan tidak mungkin teman-teman bisa kami hanya dari satu momen ini. Nah, saya kira kami di BPHN, dan saya yakin teman-teman di pusat juga pasti siap untuk fasilitasi atau backup apabila ada diskusi-diskusi lanjutan atau ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan bersama terkait dengan proses pembentukan perundang-undangan. Dan yang terakhir, dalam penelitian saya mungkin ada kalimat atau kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini bagian dari proses diskusi. Saya bukan jadi kebenaran. Kalau teman-teman punya referensi, punya informasi dari yang lain, silakan. Dan itu hal yang penting dilakukan. Dan ini bukan satu-satunya cara dapat informasi. Saya kira banyak informasi lain yang bisa untuk mensupport pengembangan teman-teman dalam proses legal drafting. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Tetap semangat semua peserta. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ilham Butuhena SMH atas pemaparan materinya. Namun teman-teman saya mengingatkan bagi yang belum mengisi presensi absensi dari materi yang keempat ini disilahkan untuk mengisi. Dan saya minta teman-teman untuk menghidupkan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Silakan siapkan senyuman manis dan juga kepalan tangan teman-teman. Kita akan berfoto bersama sebagai tanda dokumentasi. Oke? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.
Wah, ada yang 2 kepalan tangan sekaligus, luar biasa. 1, 2, 3. Baik teman-teman, luar biasa diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas atensinya. Dan semoga kita dalam keadaan sehat dan terlindungi. Dan jangan lupa berbahagia. Saya selaku moderator mengucapkan apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Master of Ceremony. Disilakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wirda. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saja sama-sama. Terima kasih Pak. Akhir materi keempat pada pelatihan dari pagi hingga sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan memberikan faedah buat kita semua dan untuk khususnya untuk pembangunan hukum ke depan. Amin. Untuk itu kami segenap panitia pelaksana pelatihan legal drafting mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dari BPHN dan juga pada peserta pelatihan yang sudah dengan begitu semangat, antusias dalam mengikuti jalannya proses pelatihan yang dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 ini. Sebagai informasi bahwasanya nanti sertifikat pelatihan akan dikirim oleh panitia kepada para peserta masing-masing dan untuk yang bahwa panitia akan mengirimkan sertifikat kepada peserta yang mengikuti secara penuh 4 sesi pelatihan pada hari ini. Dan untuk informasi yang selanjutnya terkait dengan kegiatan PUSEP yang akan datang dapat diakses melalui website pusep.or.id. Untuk itu kita sama-sama mari tutup acara ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.